Ya, kita lanjut ya. Jadi ada pertanyaan dua yang memang belum saya jawab. Jadi kenapa saya tunjukkan ini supaya kalian pun bisa membaca ya. Pertanyaan pertama, bro, lu sebagai ahli antro bahasa bisa jelasin nggak Dajjal sama surga dan neraka yang sekarang banyak viral pendapat. Waduh, terus sama kiamat hancur di alam semesta ya. Ya wis, saya bahas tentang Dajjal dulu nih ya. Dan perlu diingat baik hadis dan Al-Quran hampir sama bunyinya. Ada yang muhkamat jelas dan ada yang mutasabihat ya. Pelajari surat Ali Imran ayat 7. Orang yang memberikan penjelasan dalam bahasa Arab pada ayat muhkamat ataupun mutasabihat disebut alim. Orang yang condong menafsirkan ayat muhkamat menjadi mutasabihat. Mutasabihat itu samar atau belum jelas atau makin menjadi mutasabihat namanya ahli subhat, yaitu orang yang belum bisa memperjelaskan. Makanya Al-Quran sudah jelaskan, apabila kamu melihat orang-orang yang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain ya di surat Al-An'am ayat 6-8. Terus untuk itulah turun ayat Al-Quran, maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata. Jadi harus dipasti, harus nyata. Ya di surat At-Tur ayat 38. Makanya kalau untuk menafsirkan itu ya jangan menduga-duga, ya harus mendatangkan suatu keterangan yang nyata. Artinya orang-orang yang berakal pada surat Al-Imran ayat 7 ya berkumpullah dengan orang-orang yang berpikir gitu. Maksudnya itu biar kamu itu tahu kenyataannya seperti apa. Adapun orang yang suka dongeng, menduga-duga disebutkan pada ayat Al-Quran yaitu tukang tenung. Ya. Wa ma huwa biqauli syairin qalila ma tu'minun. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair, tetapi sekali kamu beriman kepadanya, sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Jadi kalau ada yang menyampaikan perkataan Al-Quran ya jangan di seorang penyair gitu. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya ya. Makanya dijelaskan di surat Al-Haqqah 4142 itu pun dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya ya. Perhatikan ya. Jadi maksud di sini itu jangan menduga-duga, harus dinyatakan sesuatu keterangan yang nyata gitu. Ya, lafaz ad-dajjal diambil dari perkataan orang Arab ya. Dajjala al-bair maknanya adalah dicat dengan tertutup dan menutupi. Makna asal dari kata ad-dajjalu adalah mencampur adukan mana yang hak dan yang batil atau dajjala artinya pendusta. Kemudian kata dajjal menjadi kosakata Arab yang lazim digunakan untuk istilah nabi palsu. Namun istilah ad-dajjal merujuk pada sosok penyamar, pembohong, pendusta yang menutupi kebenaran dengan kepalsuan. Nah, perhatikan hadis Nabi tentang Dajjal di sini saya pilah-pilah. Karena banyak hadis juga yang kontradiktif, tidak sesuai dengan Al-Quran tentang Dajjal. Jadi kalau ada ragu tentang Dajjal, tinggal ambil kata kuncinya gitu. Jadi ada keterkaitan dengan relasi yang ada di dalam Al-Quran ya. Jadi kembali kepada pedoman utamanya itu Al-Quran. Jika sudah mengerti arti Dajjal yaitu pendusta, tinggal ambil relasi kata kuncinya yang serupa mencari kecocokan maknanya, yaitu mendustai, pembohong, dan mengingkari. Sama maknanya. Ini cara saya menafsirkan hadis yang palsu dengan perbandingan pada Al-Quran. Ya, jadi pedoman pertama itu tetap Al-Quran. Nah, di sini ada dua lah ya. Saya masih diragukan. Jadi ada hadis yang kontradiktif dengan isi Al-Quran. Nah, contoh di surat hadis riwayat Muslim gitu kan. Adapun masih adalah seorang lelaki yang berdahi lebar, picak mata kirinya, lebar lubang hidungnya, tubuhnya agak bongkok. Jadi kalau ini kan lebih ke wujud gitu ya. Jadi kalau diwujudkan seperti ini kan seperti digambarkan sekarang nih, kayak digambar-gambarkan halusinasi, segala menakut-nakutin segala macam gitu kan. Munculnya di dalam bumi lah atau segala macam gitu kan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ada tiga yang menurut saya eh, apa namanya masih diragukan. Tapi ada Dajjal akan keluar dari bumi sebelah timur yang disebut Khurasan. Nah ini pun dari mana gitu? Nggak ada keterangan yang lengkap terkait keluar dari buminya bumi yang mana. Nah, tapi ada yang lebih menarik menurut saya keterkaitannya dengan isi Al-Quran. Dan dia akan muncul di muka bumi seluruhnya. Jadi kecuali dua tempat suci serta Baitul Maqdis, hadis riwayat Bukhari, Ahmad dan Tirmidzi. Artinya sudah menyebar, pendusta-pendusta itu sudah menyebar di muka bumi dan ini fakta gitu. Nah, makanya di hadis riwayat Ibnu Majah ya, Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim dan dari Abu Ammamah. Jadi wahai sekalian manusia, sesungguhnya tidak ada fitnah di muka bumi ini yang lebih dahsyat daripada Dajjal. Jadi pendusta gitu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus seorang rasul atau nabi pun kecuali ia memperingatkan umatnya terhadap kemunculan Dajjal.
aku adalah nabi terakhir dan kamu sekalian adalah umat terakhir pula. Dajjal pasti keluar dari tengah-tengah kalian. Jika ia keluar, sedangkan aku ada di antara kalian, ya, maka aku akan mengalahkannya dengan hujah. Jadi memang kalimatnya agak bingung sih. Tapi kalau di sini kita perhatikan ya, jika ia keluar setelah aku, tiada maka setiap orang akan menjadi penolong dirinya untuk mengalahkan musuhnya. Allah adalah penggantiku bagi setiap muslim, ya. Muslim itu orang yang berjalan di atas agama Allah, yaitu yang lurus. Jadi bahasanya di sini sudah ada pada saat zaman Nabi pun nabi palsu gitu ya. Nah, makanya di situ pun dijelaskan, diterangkan bahwasanya kemunculan Dajjal itu pun sudah ada di zaman Nabi dan Rasul ya. Nah, makanya di sinilah kontradiktif kalau orang yang menakut-nakutin Dajjal itu munculnya seperti ini, mata satu seperti raksasa. Nah, tapi ada hadis, ada yang paling aku khawatirkan dari kalian ketimbang Dajjal. Beliau kemudian ditanya, apa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ulama ulama yang buruk. Nah, disinilah artinya ada kontradiktif antara hadis yang masih diragukan. Makanya saya ngambilnya dari isi pokok Al-Quran kalau misalkan ada kejanggalan gitu. Nah, makanya jadi sebenarnya nggak usah dikhawatirkan terlalu berlebihan itu ya, jadi menimbulkan fitnah juga gitu. Kurang lebih seperti itu untuk menafsirkan dan membandingkan kontradiktif antara hadis-hadis tentang Dajjal ya. Jadi gini, tentang ulama yang buruk masih mengira bahwa dirinya mempunyai posisi khusus di sisi Allah gitu kan. Karena ciri-ciri pakaian, kepandaian, ya, padahal ia begitu tamak kepada dunia lahir dan batin. Karena ia telah masih menjual dakwah dengan upah atau memasang tarif. Makanya larangan itu pun sudah dijelaskan di dalam Al-Quran ya. Jadi mereka itulah yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam. Jadi memang banyak, ada 2 ayat kalau nggak salah tentang larangan untuk meminta upah dalam dakwah gitu. Artinya apa? Ulama buruk di sini membuat tipu daya, menjilat penguasa, mengatasnamakan rakyat, tapi untuk pribadi. Jadi ada disorientasi intelektual kalau kita mempelajari di eh, kitab Al-Ghazali. Nah, di sini bagus nih di Al-Hikmah ya. Jadi kalau mau baca tentang Dajjal ya, tapi tidak dikhawatirkan, tetapi banyak di akhir zaman ini adalah ulama yang buruk gitu. Jadi kontradiktif tuh dengan penggambaran Dajjal yang sekarang. Nah, itu bisa menimbulkan rasa khawatir takut kepada manusia, itu bisa menjadi fitnah. Makanya harus dipahami betul ini kontradiktif atau tidak gitu. Paling tidak kita bisa pilih-pilih dan ngambil relasi dengan Al-Qur'an ya. Jadi begitu. Nah, disinilah banyak sekali ya tentang eh, hadis dan di buku Al-Ghazali pun tentang ulama-ulama buruk gitu. Jadi sejelek-jelek keburukan adalah keburukan ulama dan sebaik-baik kebaikan adalah kebaikan ulama. Jadi ada yang buruk, ada yang baik ya. Jadi kalau ada orang yang ulama mengajarkan kasih sayang, menurut saya baik. Orang ada ulama yang menyadarkan itu baik gitu. Kadang-kadang terbalik memang. Tinggal kamu pilih-pilih yang kira-kira positif buat kamu, kamu ambil gitu. Nah, jadi hakikatnya seperti itu. Ulama adalah percayaan Rasul. Selama mereka tidak bergaul dengan penguasa dan tidak asik dengan dunia. Jika mereka bergaul dengan penguasa dan asik terhadap dunia, maka mereka telah mengkhianati para Rasul, karena itu jauhilah mereka. Hadis riwayat Al-Hakim. Jadi memang banyak penafsiran-penafsiran lah yang memang kalian bisa pilih gitu. Kalian di berbagai sumber inilah kamu bisa ambil nih gitu. Dari Musnad Ahmad pun ya, Rasulullah bersabda kan, sungguh bukan Dajjal yang aku takutkan atas umatku. Beliau mengatakan 3 kali. Maka saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah selain Dajjal yang paling kau takutkan atas umatku? Beliau menjawab, para tokoh yang menyesatkan. Jadi memang banyak kontradiktif. Artinya kalau sekarang kita dengar kata Dajjal itu ya digambarkannya seperti orang yang halu gitu, yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, ini akan mengakibatkan fitnah gitu. Jadi banyaklah karakter-karakter terhindar ya. Jadi bisa dicarilah di situs Al-Hikmah ya, menjual ilmu kepada penguasa, dan menukar kebodohan sebagai ilmu gitu. Jadi tidak ada terjadi hari kiamat sampai ilmu menjadi suatu bentuk kejahilan. Jadi ilmu itu jadi ilmu bodoh semuanya gitu. Itu sebagai bentuk ilmu, ini semua termasuk dari terbaliknya gambaran kebenaran di akhir zaman dan terbaliknya semua urusan ya. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan gitu. Jadi memang harus dinyatakan dengan kebenaran. Ya. Kemudian ada juga ulama buruk itu memburu harta dan tahta, ada juga gitu ya. Terus bergaya dengan pakaian ulama, ia di tengah kehinaan itu merasa dalam batinnya memiliki tempat mulia di sisi Allah karena ia bergaya dengan gaya ulama, berpenampilan soal pakaian, ucapan sebagaimana penampilan ulama di saat ia secara lahir dan batin menerkam dunia semata. Jadi kalau mau mempelajari ilmu-ilmu tentang apa namanya hati kolbu itu di Imam Al-Ghazali ya, bagus-bagus semuanya. Terus tidak mau bertobat gitu kan. Orang ini termasuk mereka yang celaka dan dungu lagi terpedaya duniawi. Jadi emang ilmu Al-Ghazali ini sejalan dengan ilmu
para pewaris Nabi. Gitu. Kalau kita pelajari nanti kita jelaskan. Sombong, dipermainkan nafsunya. Karena sifat sombong itu adalah sama seperti sifat iblis. Jadi mendorongnya untuk mengungkit-ungkit atas ilmunya. Gitu. Ini banyak ilmu al-Ghazali. Disorientasi intelektual, menyalahgunakan ilmu, diperbudak setan dan hawa nafsu, membela penguasa jolim, menjilat penguasa. Nah itu banyak. Gitu. Artinya kalian bisa tafsirkan di sini bahwasanya nggak perlu dikhawatirkan gitu. Intinya itu hanya ilusi-ilusi yang tidak bisa membuktikan kenyataan dan kebenarannya. Nah, oke, pembahasan tentang Dajjal. Jadi pertama ini ada tiga lah, saya ngambil pokoknya. Jadi ada keterkaitan relasi dengan pembahasan Al-Quran. Dajjal itu nabi palsu. Dajjal pendusta, pembohong, kata dasar, dusta. Berikut cara merelasikan antara hadis dan Al-Quran serta kitab sebelumnya. Artinya ada kecocokan. Jika ada kecocokan yang serupa, disitulah kebaikan. Banyak pendapat ulama seperti itu dengan menafsirkan dengan benar itu cocok semuanya. Jadi kalau ilmu audit keuangan pun dalam mengaudit mereka itu mencocokkan. Ada gak perselisihan di sini? Itu caranya. Nah, itulah perintah Allah dalam Al-Quran, tetapkanlah beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, supaya paham sejarah dan kecocokan apa yang dikatakan hadis Al-Quran itu semuanya sama gitu. Nah, disinilah ada 269 ayat Al-Quran. Objek kata itu dusta. 4 ayat Al-Quran, objek kata palsu. 30 ayat Al-Quran, objek kata bohong. Nah, saya ngambil tiga aja. Jadi terkait dengan ada jalan nabi palsu di zaman para rasul dan nabi ya. Terus yang kedua mendustai ayat-ayat Allah. Yang ketiga itu tentang kepalsuan dan kebohongan. Jadi maknanya sama. Jadi tiga ini yang akan saya ambil, tapi nggak semua ayat. Karena kalau 269 ayat itu banyak sekali penjelasan yang akan panjang gitu ya. Paling tidak ambil pokoknya aja dulu. Nah, kita bahas yang pertama dahulu, yaitu Dajjal, nabi palsu yang sudah ada di zaman para nabi dan rasul. Itulah kenapa penting mengenal sejarah ya, supaya kita itu tidak tersesat pada jalan yang lurus. Nah, supaya kita dapat mewarisi ilmunya para rasul, yaitu sebagai ilmuwan, dokter, pengajar, dan pemimpin yang hadir. Karena Al-Quran banyak sekali pelajaran tentang ilmu pengetahuan. Ya. Jadi gini, ini ada tiga kecocokan, baik dari hadis, Al-Quran, dan kitab sebelumnya. Jadi di surat As-Suara sudah dijelaskan juga ayat 141. Kaum Samud telah mendustakan para rasul. Artinya apa? Ada kebohongan gitu tentang nabi palsu. Gitu. Terus yang kedua, di surat Matius pasal 7 ayat 15 ya. Ini di kitab sebelumnya saya ambil di Injil. Di Taurat pun ada. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, jadi makanya ada kemunafikan di situ. Jadi cocok antara Al-Quran dijelaskan dengan kitab sebelumnya. Dan hadis pun menyatakan gitu. Dan Allah SWT tidak mengutus seorang Rasul dan Nabi pun kecuali ia memperingatkan umatnya terhadap kemunculan Dajjal. Aku adalah Nabi terakhir dan kamu sekalian adalah umat terakhir pula. Dajjal pasti keluar dari tengah-tengah kalian jika ia keluar, sedangkan aku ada di antara kalian. Yang artinya sudah terjadi dan akan datang gitu ya. Jadi ada umat yang ditolong gitu. Mungkin kaitannya dengan Imam Mahdi atau Nabi Isa, cerita-cerita yang memang untuk diberangus lah gitu para pendusta-pendusta itu. Nah, jadi tiga ini cocok semua gitu. Artinya kalau menafsirkan itu kita cari nih kalau mau meneliti itu supaya tidak ada kontradiktif, ada kecocokan semua dari sisi ayat dan pengertiannya. Nah, disinilah telah dijelaskan. Artinya begini, ketiga cocokan ininya selama ini para peneliti memang meragukan semua peneliti. Banyak video beredar pun Eropa, beberapa peneliti meragukan asal-usul Nabi dan para Rasul itu di masa lampau itu benar-benar dari Arab. Nah, gitu loh. Jadi bahasanya mereka pun orang-orang Arab pun yang sebagai peneliti pun menjelaskan gitu. Ada keraguan di sini gitu kan. Makanya disitulah perlu banyak informasi-informasi. Nah, eh, paling tidak gini, yang jelas jadikan Al-Quran, hadis, dan kitab sebelumnya sebagai petunjuk ya. Dengan dibuktikan pula ilmu pengetahuan baik bahasa, antropologi, geografis, metafisika ya. Jadi metafisika ini hubungan gaib menjadi nyata. Atau kamu bisa menerawang tempat ini benar apa enggak gitu sesuai dengan isi Al-Quran ataupun kitab sebelumnya. Ya, terus kemudian DNA dan kondisi alam. Artinya ilmu pewaris Nabi dan Rasul pun telah saya jelaskan yaitu di surat Al-Imran ayat 49, yaitu menyembuhkan orang buta ya sebagai dokter, menghidupkan orang mati. Nah, ini kaitannya dengan ilmu bedah dan saya teliti betul ternyata peradaban Nabi dan Rasul itu udah secanggih itu ilmu-ilmunya dan itu benar dan guru ya. Jadi kisah Nabi Musa pun kalau kamu fokus urutan playlist saya, Nabi Musa orang yang pandai ya. Di surat An-Nazi'at itu orang yang pandai ilmu sipil dan arsitek. Jadi dia sudah membangun sebuah bangunan dengan ukurannya gitu serta ilmu hidrologi yang kemarin saya jelaskan. Jadi ikutin aja gitu artinya
Dan Nabi Musa pun terkenal ilmu bedah di surat Al-Baqarah tentang sapi betina yang diajarkan Allah menghidupkan orang mati. Karena sapi betina secara saintis DNA memiliki DNA yang sama dengan manusia sekitar 80 sampai 90%. Jadi ada sejarah Nabi Musa itu diajarkan sama Allah untuk menghidupkan tentang ada orang menanyakan siapa pembunuh dari pamannya itu. Nanti kita jelaskan ya. Jadi memang ada bahasa yang tersurat dan tersirat ya. Artinya apa? Al-Quran itu ya sebagai petunjuk ya. Jadi sejarah ini saya teliti, Nabi Muhammad itu orang paling cerdas nomor satu. Jangan salah ya. Jadi jangan memfitnah Nabi Muhammad itu nabi yang buta huruf. Tapi nabi yang ummi itu artinya memiliki sifat welas asih, pemurah, dan berbelas kasih kepada anak-anaknya dan kepada seluruh umat manusia. Bahkan Nabi Muhammad menceritakan tentang genetik dalam hadisnya. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah pernah didatangkan seorang Arab. Dia pun bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku melahirkan bayi berkulit hitam." Lantas Nabi bertanya balik, "Apakah engkau memiliki unta?" Jawabnya, "Ya." Nabi bertanya lagi, "Apa warnanya?" Jawabnya, "Merah." Nabi bertanya lagi, "Apakah di sana ada warna kecoklat-coklatan?" "Ya." Jawabnya. Nabi bertanya lagi, "Dari mana warna itu?" Pendapat saya warna itu diturunkan karena akar keturunan. Jadi sudah ada dijelaskan tentang keturunan genetik pun sudah. Jadi Nabi bersabda warna kulit anakmu bisa jadi juga karena akar keturunan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Nabi itu udah cerdas. Makanya kalau kamu baca Sirah Nabawiyah, wah itu Nabi udah luar biasa. Di zaman itu udah secanggih itu ya. Intinya begini, jangan berselisih. Yang merasa keturunan atau merasa dimuliakan pun tetap salah. Karena buah tidak akan jatuh dan jauh dari pohonnya. Pembuktian DNA itu pun dibenarkan secara keseluruhan memahami hadis dan Al-Quran. Dan secara syariat, ya ilmu hukum. Tanpa pembuktian yang nyata bisa terjerat penistaan agama sesuai hadis Nabi. Ya, jadi ada ancaman Nabi itu bersabda. Barang siapa mengaku-ngaku nasab, keturunan, yang dia sendiri tidak mengetahuinya, maka jadi kafirlah ia kepada Allah. Dan barang siapa mengingkari nasab, walaupun samar nasab itu, maka kafirlah ia kepada Allah. Hadis riwayat Tabarani ya. Tetapi perlu diingat, ilmu pewaris yang sebenarnya adalah iman, ilmu pengetahuan, dan takwa ya. Di situ saya sempat jelaskan iman, ilmu, dan takwa, nanti saya lanjutkan. Dan perlu diketahui Nabi Ibrahim memang orang Arab gitu. Makanya dari Urkasdim, selatan Irak. Ya makanya jangan berselisih. Kamu tuh bisa lihat sifat-sifatnya mana yang kira-kira keturunan tuh kamu bisa lihat dari sisi akhlaknya gitu. Nah, kalau mau dibuktikan ya secara DNA ya sudah, secara syariat pun sah. Itu bisa terjerat penistaan agama gitu. Nah, disinilah bahkan Nabi Ibrahim pun diceritakan dalam Al-Quran meminta keturunan sebagai pemimpin. Surat Al-Baqarah ayat 124. Ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Lalu dia melaksanakan dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, aku mohon juga dari sebagian keturunanku. Jadi dia meminta keturunanku. Allah berfirman, doamu aku kabulkan, tetapi janjiku tidak berlaku orang-orang yang jolim. Jadi memang ada. Ya, kalau kita bedah sejarah itu memang ya Ibrahim dari Urkas di Irak gitu. Makanya jangan terlalu berlebihan untuk membahas nasab gitu kan. Kalau emang mau dibuktikan ya buktikan, oh gitu. Tapi yang ingat, ajarannya itu apa yang kamu harus pelajari dalam beragama. Itu sebenarnya. Nah, jadi gini, intinya mungkin sekitar 2 minggu lah ya saya akan melakukan menyelesaikan penelitian dan akan saya sampaikan. Percaya silakan, tidak percaya juga tidak. Tentu semuanya berdasarkan baik bahasa, antropologi, geografis, metafisika, DNA, dan kondisi alam. Ya. Dari sains ada, dari Al-Quran ada, hadis ada, dan kitab sebelumnya. Penelitian itu harus lengkap, baik dari Al-Quran maupun saintis. Jadi agama tanpa ilmu pengetahuan itu bisa menyesatkan. Ya. Ilmu pengetahuan tanpa agama pun bisa menyesatkan. Jadi semuanya harus beriringan dengan baik, sempurna. Bagaimanapun dasarnya, saya jelaskan di bawah ini tentang ayat dan kekeliruan tempat. Intinya ya, jangan saling membenci lah, namanya kita meneliti ya. Diterima silahkan, dia juga apa gitu. Karena penelitian ini pun perlu ada kajian yang lebih dalam. Mungkin sekitar 2 minggu atau seminggu lah saya selesaikan untuk mengabarkan itu. Sudah dijelaskan di Asy-Syu'ara ayat 141, kaum Samud telah mendustakan para rasul. Jadi ada nabi palsu. Di Injil, di Taurat pun dijelaskan ada nabi palsu seperti domba. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang kedua, dan sekiranya Al-Quran kami jadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, niscaya mereka mengatakan, nah, kalimat apakah mengapa dalam seluruh bahasa pun ada tanda tanya. Ya kan? Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa selain bahasa Arab? Sedang Rasul orang Arab. Nah, itulah kalimat untuk pertanyaan. Jadi, apakah orang Arab atau bukan? Nah, orang Arab sendiri pun meneliti itu kejanggalan bahwa Nabi dan Rasul itu dari orang Timur Tengah atau orang Arab, ya. Jadi semuanya harus dibuktikan.
Nah, di Al-Quran pun kata Mekah berasal dari kata Bakah, yaitu yang diberkahi. Jadi tempat peribadatan ditunjukkan untuk semua manusia. Tidak ada keterangan untuk pemilik agama siapapun. Nah, disitulah akhirnya jelas bukti bahwasannya yang dimaksud Dajjal tidak perlu dikhawatirkan, tapi banyak menafsirkan ulama itu tempat Allah itu untuk satu agama. Tapi Al-Quran dijelaskan di surat Al-Imran ayat 96, sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia yaitu Baitullah, ya, yang dibakar. Nah, Mekah ini kan takwil. Jadi kalau kamu translate lagi tidak disebutkan, tapi sebutkannya Bakah. Itu takwilnya terjemahan tahun 1924 gitu, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia, seluruh alam. Jadi semua gitu, tidak ada yang membedakan. Nah, berarti selama ini penafsiran Baitullah itu untuk satu agama itu keliru besar. Dan umat Nabi Musa pun dan Isa pun dijelaskan di kitab sebelumnya ya Baitullah ya sama aja. Nah, kurang lebih seperti itu. Takwil tanda kurung menjadi fokus mentranslate orang ulang bahasa Arab. Kata Mekah terdapat 35 ayat, tapi isinya takwil, yaitu dalam kurung. Contoh Mekah kalau diterjemahkan menjadi rancu dan tidak sesuai dengan penafsiran yang ada di dalam Al-Quran. Jadi harus dibedakan kalau takwil itu yang di dalam kurung. Nah, yang keempat, kata Madinah ada beberapa keliruan ya. Translate ulang, ada yang dikelirukan dalam terjemahan. Makanya harus teliti. Karena zaman udah canggih. Terus kata bahasa umum, bahasa Arab, Madinah lebih ke pengertian kota, bukan nama kota. Terus tata bahasa telah kembali, artinya kejadian yang terjadi pada masa lampau dan terulang kembali. Nah, ini perlu diteliti. Jadi harus lengkap secara bahasa pun. Terus yang kelima, kondisi alam pertemuan Nabi Musa bertemu dengan Allah di atas bukit, di antara dua gunung. Menyebutkan kondisi alamnya kacang adas, jahe, bawang merah, bawang putih, mana penghasil madu dan sarawak, burung puyuh. Nah, bedakan makam dengan makom itu beda terkait petilasan. Ya, dijelaskan pada Al-Quran, Taurat telah dirubah dari perkataan nama-nama tempat oleh orang-orang Yahudi, Al-Maidah ayat 13 dan 41. Jadi ada tanda di situ. Artinya Taurat pun ada perubahan. Nah, kalau kalian mau bersikap secara mulis ya, yang akalnya jernih, kolbunya tidak membenci, ya harus dibuktikan gitu. Makanya di situ perlu ada penelitian ulang. Semua pun negara sedang meneliti ulang. Wajar gitu loh. Dan sisi bahasa kemiripan Arab pun sama dengan bahasa Indonesia yang pernah saya jelaskan di playlist tentang